Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nas'alullah ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan taqabbalan. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tamarin, latihan-latihan di pelajaran yang ke-5 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Latihan yang pertama telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga. Maka di kesempatan kali ini kita akan bahas latihan yang keempat. Mudah-mudahan nanti juga bisa latihan yang kelima dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita mulai dari yang keempat. Di sini perintahnya adalah ayyin. Jelaskan, tunjukkan. Al-fa'ila, fa'il. Wal maf'ula bihi, dan maf'ul bih. Fi jumalil atiyati, pada kalimat-kalimat berikut. Dha' khattan wahidan. Letakkan garis yang satu garis. Tahtal fa'ili, di bawah fa'il. Wa khattaini, dan dua garis. Tahtal maf'uli bihi, di bawah maf'ul bih. Washkul akhira kulli min huma, dan harokatilah akhir setiap dari keduanya. Nah, nabda minal awal. Kita mulai dari yang pertama. Perhatikan kata yang pertama. Ini adalah fiil, dimulai dari fiil yang kita kenal dengan fiil madhi. Membacanya adalah kasaro. Kasaro, dia fiil madhi dengan wazan, dengan pola fa'ala. Huruf terakhirnya di fathah, karena fiil madhi itu mabni atau tetap selalu di fathah huruf terakhirnya jika tidak bersambung dengan apapun. Atau hukum asalnya fiil madhi itu memang dia di fathah huruf terakhirnya. Mabni alal fathi. Kasar, telah mematahkan. Kasarat tiflu. Perhatikan tiflu adalah isim yang terletak setelah fiil yang merupakan pelaku dari fiil tersebut, maka disebut fa'il. Dan fa'il itu harokatnya adalah marfu' idhoma. Atiflu artinya anak laki-laki. Kasrat tiflu, anak laki-laki itu telah mematahkan. Al-qalama, ya dia di fathah. Kenapa? Dia isim, dia
yang dikenai pekerjaan. Kalau isim dikenai pekerjaan, harokatnya mansubun di fathah karena dia sebagai maf'ulun bih. Jadi kalau kita bahas fa'il dan maf'ulun bih, jangan lupa pengertian dari fa'il dan maf'ulun bih. Fa'il. Apa itu? Ingat, ya, isim, rofa, jatuh setelah fi'il dan merupakan pelakunya. Adapun maf'ulun bih adalah isim mansub yang dikenai pekerjaan dalam kurung sebagai objek. Kita harus ingat terus dua hal ini, fa'il dan maf'ulun bih itu apa? Harus ingat. Kemudian kita lanjut nomor 2. Wasalat. Ya, wasalat ini juga fi'il madhi. Huruf terakhirnya di fathah. Berarti dia mabniun alal fathi. Mabni di atas fathah. Fi'il madhi semua mabni. Di sini dia bersambung dengan tak sukun. Tak sukun ini kita kenal dengan tak taknis, tak tanda perempuan. Kenapa fi'ilnya ada tak taknisnya? Maka jawabannya ada di setelahnya. Wasalat Aminatu. Lihat Aminatu. Aminatu nama perempuan. Di sini Aminah sebagai fa'il. Isim, rofa, jatuh, safi'il, dan merupakan pelakunya. Di sini pelakunya mu'anas, perempuan. Sehingga fi'ilnya diberi tanda mu'anas, tanda perempuan, yaitu berupa tak taknis. Kemudian Aminatu tidak ditanwin. Kemudian Aminatu tidak ditanwin. Kenapa? Karena Aminah termasuk mamnu minas sorfi. Dia nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Wasalat Aminatu. Aminah telah mencuci. Wasalat Aminatul mindila. Al-mindila. Dia isim. Dia yang dikenai pekerjaan. Maka dia mansub fathah. Karena dia sebagai maf'ulun bih. Soal ketiga. Soal ketiga. Akala. Ini juga fi'il madhi. Dengan pola fa'ala. Dia mabni di atas fathah. Atau huruf terakhirnya di fathah. Selalu di fathah dia ini. Karena tidak bersambung dengan apapun. Akala usamatu. Akala itu makan. Atau telah makan. Usamatu. Usama. Usama. Nama. Diakhiri tak marbutoh. Tetapi Usama nama laki-laki. Bukan nama perempuan. Sehingga fiilnya tidak dikasih tak tanis. Dan Usama tidak ditanwin. Karena termasuk mamnu minas sorfi. Nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Akala Usama. Usama makan.
Akala Usamatu. Akala Usamatul inaba. Al-inaba di fathah. Kenapa? Dia isim yang dikenai pekerjaan. Usamah makan. Apa yang dikenai pekerjaan makan? Inab. Sehingga inaba mansub di fathah karena dia sebagai maf'ulun bi. Usamah makan anggur. Wa, ini harfu atfin, huruf ataf, mabni di atas fathah. Wa akalat, ini juga akalat. Bedanya apa? Kalau di depan akalat. Di sini akalat, ada tak taknisnya. Kenapa bisa demikian? Lihat kata setelahnya pembedanya. Zaujatu. Zaujatu. Zaujatu ini fa'il. Dan makan zaujatu istrinya. Istrinya makan. Istrinya kan sebagai fa'il di sini. Isim rofa jatuh safi'il merupakan pelakunya. Jadi di sini fa'ilnya mu'anas perempuan. Zaujatun itu kan mu'anas. Karena fa'ilnya mu'anas maka fi'ilnya diberi ta'nis. Ya saja zaujatu bukan zaujatun karena dia mudhof ke dhamir haknya. Zaujatuhu. Istrinya akalat zaujatuhul mauza. Istrinya makan pisang. Al-mauza dia di fathah atau mansub karena dia isim yang dikenai pekerjaan. Maka dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansubun di fathah. Berikutnya. Soal keempat. Syaribat. Perhatikan. Syaribat. Ini fi'il madhi. Hanya saja wazannya, polanya adalah fa'ila. Berbeda dengan nomor satu. Bersatu wazannya fa'ala, kasaro, ghosala, akala. 1 sampai 3. Fi'il madhinya berwazan fa'ala. Nomor 4 ini berwazan fa'ila. Maka syariba. Tidak boleh kita baca syaroba. Salah. Atau saruba. Salah. Harus syariba. Karena memang wazannya fa'ila. Syaribat. Ya, di sini fi'il madinya bersambung dengan ta'tan. Tentu ada sebabnya. Sebabnya apa? Syaribatil baqaratu. Lihat kata serahnya ada baqaratu. Sapi itu minum. Berarti yang minum siapa? Sapi. Sapi sebagai fa'il. Dia isim, dia rofa, dia jatuh safil merupakan pelakunya. Sehingga di sini fa'ilnya mu'anas, perempuan. Maka fi'ilnya diberi ta'nis. Syaribat. Syaribatil baqaratul ma'a. Al-ma'a, dia isim. Dia yang dikenai pekerjaan. Jadi objek. Maka al-ma'a maf'ulun bih. Sehingga dia mansubun. Fathah. Lanjut ke poin kelima. Hafidho. Lihat, hafidho. Sama dengan nomor 4, pola fiilnya, yaitu berwazan fa'ila. Hafidho. Tentu huruf terakhir selalu di fathah, karena memang mabni di atas fathah. Hafidho, hamzatu. Hamzatu, kalau kita lihat sekilas, sepertinya perempuan. Karena diakhiri tak marfutoh. Tapi dia tidak perempuan. Dia tidak mu'anas. Dia mudakar. Dia nama laki-laki. Walaupun diakhiri tak marfutoh. Hanya saja dia tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia ikut aturan nama perempuan. Aturan nama perempuan. Aturan yang mana itu? Ya mudahnya. Apa? Nama. Setiap nama perempuan itu kan
yang lebih dari 3 huruf, mamnu minas sarfi. Ini nama laki-laki tapi mirip nama perempuan. Atau bisa juga dikatakan dia nama laki-laki diakhiri tak marbutoh, maka termasuk mamnu minas sarfi. Kemudian hafidho hamzatul Qur'an. Al-Qur'ana dia isim. Dia yang dikenai pekerjaan, maka mansub, maka di fathah karena dia sebagai maf'ulun bih. Nah, kita lanjut. Nomor yang keenam. Dorobat. Ini fi'il madhi. Dengan wazan fa'ala. Kenapa akhirnya ada tak taknisnya, tak tanda perempuannya, tak sukunnya dalam fi'il ini? Maka lihat setelahnya. Dorobat Fatimatu. Fatimah memukul. Berarti Fatimah sebagai fa'il. Karena dia isim jatuh fi'il yang merupakan pelakunya. Berarti Fatimah fa'il yang mu'anas. Karena fa'ilnya mu'anas, maka fi'ilnya dikasih taknis. Dorobat. Kemudian Fatimah tidak ditanwin ya, karena termasuk mamnu minas sorfi. Dorobat Fatimah tu bintaha. Fatimah memukul putrinya. Perhatikan kata binta. Dia isim yang dikenai pekerjaan. Maka sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansub atau di fathah. Maka binta. Kemudian dia tidak ditanwin karena mudhaf dan hanya mudhafun ilaih. Contoh ini perlu diberi catatannya, jangan sampai dilakukan tanpa ada sebabnya. Contoh seperti ini. Maksudnya maknanya ini kan Fatimah memukul putrinya. Memukul kenapa? Itu enggak berasal pukul maksud gitu ya. Kemudian ketujuh. Qatala rajulul hayyata bil hajari. Qatala ini fi'il dengan wazan fa'ala. Dia mabni di atas fathah. Kemudian qatala rajulu, ar-rajulu ini isim jatuh fi'il yang merupakan pelaku dari fi'il, maka dia fa'il sehingga rokatnya di doma. Laki-laki itu membunuh. Qatala rajul hayyata. Hayyata isim. Isim yang dikenai pekerjaan. Yang menjadi objek. Maka dia maf'ulun bih. Sehingga di fathah rokat akhirnya. Al-hayyata artinya ular. Laki-laki itu membunuh ular. Al-hayyata. Bi harfu jar. Hajari majrur. Hajar itu batu. Laki-laki itu membunuh ular dengan batu. As-samin. Sami'a. Ini fi'il madhi. Tapi ingat wazannya adalah fa'ila. Bukan fa'ala. Kalau fa'ala nanti fathah semua. Seperti qatala, doroba. Kalau fa'ila tengahnya kasroh. Sami'a. Sami'a Bilalun. Ya, Bilalun dia isim. Dia jatuh fi'il. Isim jatuh fi'il merupakan pelakunya. Pelaku dari fi'ilnya. Maka dia sebagai fa'il. Dan fa'il harokatnya di doma atau marfu.
Kemudian dhamma tanwin di sini karena Bilal tidak termasuk mamnu minas sarfi. Bilal telah mendengar. Mendengar apa? Sami'a Bilalun al-adzana. Azan. Azan isim yang dikenai pekerjaan, yang menjadi objek. Maka dia maf'ulun bih. Sehingga rokatnya di fathah. Bilal telah mendengar azan. Wa ini harf atfin. Huruf ataf mabni di atas fathah. Wa dhaba. Dhaba fi'il. Fi'il madhi dengan wazan fa'ala. Wa dhaba dan perhatikan dhaba di sini serahnya ada ila. Harfu jar. Terus mana fa'il dari dhaba? Fa'ilnya adalah domirun, domir, mustatirun, yang tersembunyi di dalamnya, yaitu domir huwa. Kalau fa'il berupa domir huwa, dia tidak bisa nampak, harus sembunyi. Zaba ila al-masjidi, al-masjidi majrur, di huruf jar ila. Dan dia pergi ke masjid. At-tasi, ke-9. Katabal mudarisu darsa. Kataba fi'il madhi, dengan wajan fa'ala, dia huruf terakhir selalu di fathah. Mabni di atas fathah. Kata al-mudarisu. Al-mudarisu kenapa kita dhamma? Karena dia isim. Jatuh fi'il. Merupakan pelaku dari fi'il. Jadi dia sebagai fa'il. Fa'il itu marfu. Marfu itu mudahnya di dhamma. Tanda dhamma akhir. Pak guru menulis. Adarsa. Adarsa ini pelajaran. Jadi dia sebagai objek. Adarsa sebagai objek. Kalau sebagai objek maka sebut maf'ulun bi. Kalau sebagai maf'ulun bi maka harokatnya fathah atau mansubun. Ala harfu jar ala saburati as-saburati majrur kasroh karena dia huruf jar ala. 6 ke-10. Fatahal baqalu dukana fis sa'ati tsaminati. Fataha fil madhi dengan wazan fa'ala. Al-baqalu di dhamma. Kenapa? Dia isim. Dia jatuh fi'il. Dia merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Maka sebagai fa'il. Dan fa'il itu marfu. Marfu itu mudahnya di dhamma. Bakol itu artinya penjual. Sayuran. Penjual itu membuka. Dukana. Dukana. Toko. Ini jadi objek. Isim yang dikenai pekerjaan. Di objek. Sehingga dia disebut maf'ulun bih. Dan objek itu mansub atau di fathah. Fi harfu jar. Fi sa'ati as-sa'ati isim majrur. Ya. Dia huruf jar. As-saminati. As-saminati dia sebagai nat. Dia bilangan bertingkat. Terus lihat polanya sama dengan sebelumnya. Kata sebelumnya kan dia sebagai nat. Bisa'atis saminati pada jam yang ke-8. 6. Para peserta bimbingan belajar bahasa online di Alabes sekalian, yang di grup WA maupun Zoom. Selesai kita bahas latihan yang keberapa ini? Yang keempat ini. Jika ada bertanya silakan sampaikan di kolom chat Zoom-nya atau bisa menghubungi kami. Kita lanjut. Kita lanjut ke latihan yang kelima. Akmilil jumalal atiyata. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut. Bi kalimatin. Dengan kata-kata. Munasibatin. Yang sesuai. Wadbitha bisyakli. Dan lengkapilah dia dengan harokat. Di sini bebas ya. Dengan kata apapun. Yang penting sesuai maknanya. Sesuai dalam maknanya. Jadi nanti akan saya berikan contoh, ya itu bebas, bisa diganti nanti kalau misalnya antum menjawab, kan ini kan ya contoh. Yang penting makna sesuai tidak masalah. Nomor 1.
Ini membacanya bagaimana? Pertamanya, membacanya adalah man, bukan min. Ini isim istifham. Isim istifham. Man. Terus kata kedua ini adalah fataha. Dia fi'il madhi. Siapakah yang dia telah membuka? Kita udah tahu artinya. Siapa yang dia telah membuka? Membuka apa? Silahkan diisi. Jadi diisi dengan maf'ulun bih. Dengan apa? Bebas. Yang penting maknanya sama. Maknanya benar. Misalnya, saya isi dengan man fatahal baba. Siapa yang telah membuka pintu. Tidak masalah. Baba. Yang lain misalnya an-nafidata. Atau misalnya al-baita. Tidak masalah. Yang penting maknanya benar. Dan al-baba ini mansub fathah karena dia sebagai maf'ulun bih. Kedua, perhatikan membaca fiilnya. Harus tepat dia ikut wazan apa. Ya, ini adalah ghasalat. Ghasalat. Perhatikan, ghasalat akhirnya ada tak sukun. Tak taknis. Kenapa demikian? Karena lihat ukhti. Ukhti ini isim yang jatuh safi'il merupakan pelakunya. Di pelakunya itu ukhti, berarti perempuan. Pelakunya mu'anas. Karena pelakunya mu'anas, maka fi'ilnya diberi taknis. Ukhti, saudariku, telah mencuci. Mencuci apa? Bebas. Yang penting ya sesuai. Kalau mencuci, ya mencuci apa aja. Misalnya, kalau saya kasih jawaban, mencuci aja, mencuci eh, al-kumis, kemeja. Ini tidak masalah. Kalau mau diganti yang lain, misalnya al-malabis, boleh, al-mindil juga boleh, bebas. Atau mungkin as-sayarah, mencuci mobil, ya nggak apa-apa kan. Nah, kemudian al-komiso, kenapa mansub? Kenapa di fathah? Karena dia isim yang dikenai pekerjaan. Dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu mansub atau di fathah. Asalis ketiga. Titik-titik ar-rajul al-hayyata ar-rajulul hayyata bil aso. Oh, di sini titik-titiknya harus diisi dengan fi'il. Karena kalimat ini kalau nggak kita isi fi'il, nggak bisa. Rajul laki-laki. Hayyah ular. Bi dengan aso tongkat. Laki-laki ular dengan tongkat. Berarti yang kurang apa? Kurang adalah fi'il, kata kerja. Apa itu? Kita isi dengan do, ro, ba. Fi'il madhi dengan wazan fa'ala. Doroba. Telah memukul. Dia fi'il madhi. Doroba rojulu. Ar-rojulu di doma ya. Dia isim. Jatuh fi'il merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Maka dia fa'il. Fa'il itu marfu atau di doma akhirnya. Doroba rojulu. Laki-laki itu memukul. Terus apa yang dipukul? Apa objeknya? Al-hayyata. Al-hayata ini mansub atau di fathah karena dia jadi objek, jadi maf'ulun bih. Laki-laki itu telah memukul ular. Bil aso dengan tongkat. Aso isim majrur. Tapi ingat, tanda jernya nggak nampak karena diakhiri oleh alif ini. Dia termasuk isim maksur. Kemudian Arabi. Titik-titik Yusuf Al-Qahwah. Yusuf ya Yusuf, nama laki-laki. Al-Qahwah itu apa? Kopi. Yusuf kopi. Kira-kira apa artinya? Yusuf kopi. Maksudnya apa? Maksudnya ini kita isi dengan apa? Yusuf kopi. Maka yang tepat adalah kita isi dengan apa? Dengan syariba. Syariba.
riba. Perhatikan roknya di kasroh. Syariba. Karena dia fi'il madhi dengan wazan fa'ila. Syariba itu artinya minum. Telah minum. Yusufu. Yusufu di doma. Kenapa? Dia isim. Jatuh fi'il. Dan merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Maka sebut fa'il. Fa'il itu di doma atau marfu. Kenapa nggak ditanwin? Jawabannya dia termasuk mamnu minas sarfi. Dia nama laki-laki yang berasal bukan dari Arab, non-Arab. Syariba Yusuful Qahwata. Qahwata mansub fathah akhirnya karena dia jadi objek. Dia jadi maf'ulun bih. Dia isim. Dia yang dikenai pekerjaan objeknya, maka fathah maf'ulun bih. Yusuf minum qahwah, minum kopi. Nah, kemudian al-khamis. Kelima, ini ada kata kataba. Ya, kataba. Ini fi'il madhi. Dengan wazan fa'ala. Artinya menulis. Kataba al-mudarisu. Al-mudarisu di doma. Kenapa? Karena dia isim. Jatuh fi'il. Berarti dia sebagai, dan dia merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Maka dia sebagai fa'il. Fa'il itu marfu. Marfu itu mudahnya di doma. Pak guru menulis titik-titik ala saburoti di atas papan tulis. Kira-kira titik ini kasih apa? Itu yang tepat kan? Pak guru menulis apa? Butuh objek. Jadi sini harus kasih maf'ulun bi yang sesuai. Misalnya Pak guru menulis apa? Darsa, pelajaran. Darsa sebagai maf'ulun bi. Maka dia di fathah atau mansubun. Ala harfu zaid as-saburati isim majrur. Nah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online dalam biasa sekalian. Kita lanjut. Soal berikutnya. Yang keenam. Dia titik-titik su'adul khubza. Su'adul khubza. Su'ad. Ya su'ad. Su'ad itu nama. Su'ad adalah nama. Nama perempuan. Kemudian al-khubza ini artinya roti. Titik-titik su'ad roti. Kira-kira apa yang tepat kita isi? Maka yang tepat adalah akalat. Akalat. Akala, bukan makan. Su'ad makan roti. Gitu. Akala fil madi. Terus kalau dia pertanyaan kenapa harus saya kasih tak taknis, tak sukun di belakangnya? Karena su'ad itu sebagai fa'il pelaku. Su'ad jenisnya perempuan. Maka fi'ilnya dikasih tak taknis. Dan su'ad itu tidak ditanwin kan termasuk mamnu minas sarfi. Kemudian al-khubza jadi fathah karena dia maf'ulun bih. Dia jadi objek. Su'ad makan roti. Rotinya kan objeknya. Maka objek itu maf'ulun bih. Maka di fathah. Ketujuh. Ini bacanya adalah koroktu. Asalnya koro'a. Asalnya adalah koro'a. Hamzanya di fathah. Tapi dia bersambung dengan tak. Tak fa'il ini tak sebagai pelaku. Bukan tak taknis. Tapi tak sebagai pelaku. Dia di doma. Maka huruf terakhir dari fi'ilnya disukun. Dikatakan mabni di atas sukun. Koroktu.
Qara'tu gitu ya. Tu-nya sebagai fa'il, pelaku. Di sini pelakunya adalah domir. Tu ini adalah domir. Kalau dia berdiri sendiri adalah ana. Ketika bersambung dengan fi'il jadi tu. Bersambung dengan fi'il madhi, ana berubah jadi tu. Tu maka tu-nya sebagai fa'il, pelaku. Tapi dia mabni. Tu kan mabni, domir dia ya. Aku membaca. Ya kira-kira apa yang kita baca? Kita tulis di sini. Misalnya, mudahnya yang kita suka ya qiraatul Qur'an. Qur'an dia sebagai objek, sebagai maf'ulun bih. Makanya dia di fathah. Aku telah membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian ke-8. Titik-titik A. A ini artinya apakah dia huruf istifham? Apakah titik-titik al-adzana? Adzan. Ya hamzatu. Gitu. Apakah titik-titik azan? Kira-kira dikasih apa di sini? Maka yang paling tepat adalah kita kasih dengan sami'ta. Sami'ta, apakah kamu telah mendengar al-adzana, azan ya hamzatu? Berarti kan sami'ta, asalnya adalah sami'ah. Huruf terakhir di fathah. Tapi di sini bersambung dengan tak. Tak fa'il, tak yang jadi pelaku. Disebut tak fa'il karena tak merupakan pelaku. Tak. Tak ini gantian dari anta. Asalnya anta. Ketika bersambung dengan fi'il madhi jadi ta. Ta ini kamu artinya. Dia domir. Dia mabni di atas fathah. Ya ketika bersambung dengan tak fa'il, huruf terakhir dari fi'ilnya disukun. Sami'ta. Sami'tal adana, adana di fathah. Kan jadi objek atau maf'ulun bih. Apakah kamu telah mendengar azan ya hamzatu? Kemudian ke-9. Titik-titik at-tajiru. At-tajiru itu pedagang. Ad-dukana. Ad-dukana itu toko. Titik-titik pedagang toko. Kira-kira kita kasih apa yang tepat? Maka yang tepat adalah apa? Ya bisa kita kasih apa? Dengan fataha. Fataha itu membuka. Ya. Membuka. Ini fi'il, kata kerja, fi'il madhi, fataha, at-tajiru. At-tajiru kita doma karena sebagai pelaku. Dia isim, dia jatuh safil, dia merupakan pelaku dari fi'il tersebut, maka sebut fa'il, dan fa'il itu marfu atau didoma. Pedagang itu telah membuka dukana. Dukana ini di fathah, dia jadi objek. Objek itu maf'ulun bih, maka mansub atau di fathah. Kemudian ke-10. Titik-titik at-tullabu minal fasli. Para siswa dari kelas. Kira-kira kita kasih apa? Minal fasli, dari kelas. Lihat ada kata dari kelas. Bukan ke kelas, tapi dari kelas. Ini pengaruh. Bukan ilal fasli. Kalau ilal fasli kan ke kelas. Tapi ini minal fasli, dari kelas. Berarti apa? Yang cocok kita kasih fi'il, kata kerja. Apa yang cocok? Yang cocok adalah khoroja. Keluar. Nanti jadinya para siswa keluar dari kelas. Tidak boleh kita katakan para siswa masuk dari kelas. Salah. Kemudian at-tullabu didoma. Kenapa? Dia sebagai pelaku dari fi'il khoroja. Sehingga dia fa'il. Fa'il itu marfu atau didoma. Min harfu jar al-fasli kasro karena dia isim majrur. Nah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Alabes sekalian, baik yang di grup WA maupun Zoom, telah selesailah latihan yang ke
kelima ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom chat Zoom-nya atau bisa hubungi kami nantinya. Nah, dan satu lagi masih ada waktu beberapa menit ya. Keenam, ij'al kullan. Jadikanlah setiap minal kalimatil atiyah dari kata-kata berikut maf'ulan bih, maf'ul bih. Wadbid akhirah dan lengkapilah akhirnya, harokatilah akhirnya. Ini bebas ya, mau gimana, yang penting dia jadi maf'ulun bih. Saya akan memberikan contoh saja ya. Saya memberikan contoh dan bisa saja berbeda setiap orang tergantung kalimatnya. Ada kata Al-Qur'an. Misalnya contoh qara'a, qara'a Hamidun Al-Qur'ana. Al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Al-qahwah itu kopi. Misalnya syariba abi, ayahku minum al-qahwata, qahwah sebagai maf'ulun bih. Syariba, rohnya kasroh. Kemudian abi, ini diakhiri oleh apa? Ya, bukan alif. Kemudian tufah, tufah itu apel. Misalnya akala. Misalnya kita kasih akalat ya, biar pelakunya perempuan. Akalat siapa? Zainabu misalnya. Zainabu tidak makan tufaha. Zainab makan apel gitu. Albab, pintu. Kita kasih misalnya contohnya pintu itu fataha. Fataha, fatahal waladu, anak laki-laki itu membuka pintu. Kemudian darsa. Misalnya darsa kita kasih misalnya apa? Kataba. Katabat talibu darsa. Siswa itu menulis pelajaran. Kemudian misalnya al-qamis. Qamis itu kemeja. Misalnya ghasalat, mencuci. Siapa yang nyuci? Misalnya Umi, ibuku nyuci. Al-qamiso. Nah, ini hanya contoh. Bisa saja contohnya berbeda. Yang penting benar kalimatnya, maknanya benar gitu ya. Maknanya benar tidak masalah. Nah, ya cukup sekian dulu. Dan bisa dipahami, kalau ada pertanyaan nanti saya jawab setelah kita tutup. Nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekian. Wallahualam bishawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.